Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Engkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasi seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Semoga tetap selalu always selalu anti skip dan anti download ya. Jadi supaya iklannya bisa masuk gitu. Dan berikutnya bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Dan itu akan menjadi catatan lagi juga bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Dan atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kebaikan doamu itu juga tercurahkan juga untukmu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau tidak selalu always selalu anti skip anti download, iklannya nggak bisa masuk ya. Ya tapi alhamdulillah kita punya saudara-saudara kita yang telah bermurah hati untuk memberikan sholawatnya ya. Oke. Jadi begini, sebetulnya aku akan membahas tajuk yang lain ya. Namun karena ada permintaan dari saudara kita ya di komentarnya, dan sepertinya komentarnya itu sudah 2 kali di posting ya. Sehingga menurutku ya, karena juga mintanya dengan baik dan menyampaikan komentarnya juga dengan baik, dengan santun ya, maka aku merasa berkewajiban untuk memberikan sedikit waktu sehingga memberi tanggapan kepada saudara kita itu ya. Sehingga apa yang telah aku masukkan ke dalam daftar request kira-kira mau bahas apa ini, itu aku pending dulu ya. Kita beri kesempatan untuk memberikan tanggapan kepada rekan kita ini. Dari itu maka tajuknya adalah kisah penyaliban Yesus. Kisah penyaliban Yesus ya. Kisah penyaliban Yesus atau dongeng penyaliban Yesus. Nih ya, ini tajuk kita. Kisah penyaliban Yesus atau dongeng penyaliban Yesus. Itu tajuk yang aku bikin ya, seperti yang diminta oleh saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari Mas Joni Kesiangan. Penjelasanku seperti soal Dajjal betul-betul mind blowing. Semoga seluruh umat Islam menyadari hal ini. Salam Isra, salam sujud. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Joni Kesiangan ya. Beliaunya ini bisa dikatakan senior juga, cuman karena kesibukan atau gimana tidak selalu intent mengikuti, atau mengikutinya juga tidak update. Biasanya setelah beberapa hari mungkin menyesuaikan ya, ketika sibuk kerja nggak bisa mengikuti, ketika ada waktu senggang dia coba mengikuti gitu. Tapi tidak masalah ya.
Namun demikian memang beliaunya ini termasuk viewer senior kita ya. Jadi saudara senior kita, cuman tidak bisa aktif setiap harinya ya dengan kesibukan kerja seperti itu. Ya. Oke, maka bagi teman-teman yang belum paham tentang Dajjal ya, kan aku sudah arahkan untuk lihat penjelasanku tentang Dajjal di Kanjeng Nabi Saya Tidak Akan Turun Lagi, itu ada 11 episode. Nah ini Kang Mas kita, saudara kita Mas Joni Kesiangan itu telah menontonnya, mencermatinya dan menyimpulkan itu penjelasannya benar-benar mind blowing. Maka bagi saudara-saudaraku yang masih kurang jelas, kurang paham, kurang tahu tentang Dajjal, silahkan konfirmasi ke Mas Joni Kesiangan ya. Tanya gimananya, terus didiskusikan bareng. Bagus-bagus saja. Jadi kita jadikan ini merupakan media diskusi di antara kita ya. Dan itu Mas Joni Kesiangan betul-betul sudah paham tentang apa yang aku jelaskan tentang Dajjal. Karena itu sangat apa ya? Sangat beda dengan apa yang dipahami oleh mainstream. Sehingga mainstream umat Islam kita terlena. Ya, terlena tentang Dajjal. Dajjalnya sudah di depan hidung masih ditunggu aja. Dajjalnya sudah melakukan pengerusakan, kita tenang-tenang baik. Karena nanti dongengnya nanti turun gitu. Ya. Oke, silakan berkomunikasi dengan Kang Mas Joni Kesiangan ya. Untuk Mas Joni Kesiangan, terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah, semoga sehat selalu. Kemudian Kang Mas Isdianto PPTK, alhamdulillah Gus sudah manik hadir menyimak, menambah pengetahuan yang pencerahan. Semoga sehat selalu dan murah rezeki Gus. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Isdianto yang ada di Sidamanik. Berikutnya soleha kita Gispati ya. Palu nyimak, alhamdulillah semakin tercerahkan, semakin Tuan Guru. Semoga Tuan Guru bersama keluarga selalu dalam lindungan Allah, diberikan rezeki yang barokah agar cepat punya rumah dan studio. Amin ya robbal alamin. Terima kasih solehaku ya atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu dan keluarga. Salam untuk keluarga di Palu, semoga sehat selalu dalam ridha Allah. Berikutnya Kang Mas Nurkolis dari Brebes hadir ngaji. Moga makin cerdas di channel ini. Salam Islam rasional Guru. Oke, salam juga untukmu. Lanjutnya Kang Mas Irfan Akbar. Masih tetap setia nyimak dari Kerinci Jambi. Di sini kopi yang terkenal kopi Bunur, asli produksi sini. Mantap. Oke, monggo. Selamat menikmati kopi Jambi untuk Kang Mas Irfan Al Akbar, Juragan Bendungan. Kemudian Kang Mas Ikhwan Tamim yang punya Tangerang, izin nyimak Gus, semoga kita sehat selalu always ya. Selalu always, salam Isra, Islam rasional. Terima kasih ya. Semoga selalu always ya. Oke. Terima kasih untuk Kang Mas Iwan Tamim, salam untuk keluarga di Tangerang. Kemudian Mas Didi. Gus ingat, Gus Quran surat 74 dan Quran surat 325. Tolong jelaskan matur nembah nuwun. Terima kasih, aku sudah diingatkan, tapi tolong disertakan ya apanya yang ditanyakan supaya aku bisa menjelaskannya. Jadi jangan gini saja, aku enggak tahu kan yang kamu tanyakan apanya gitu ya. Tolong nanti dijelaskan, dan aku memang sudah lupa. Enggak apa-apa, aku memang mempersilakan untuk diingatkan kalau aku lupa ya. Tolong nanti ya dijelaskan apanya yang mau ditanyakan dari Quran surat 74 dan 325 ini ya. Oke, terima kasih Mas Didi. Kemudian untuk Bapak dosen kita Silih Arlison Ginting MTH. Sangat rasional, salam sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Bapak dosen kita yang ada di Tanah Karu. Semoga sehat lalu bersama keluarga. Berikutnya Kang Mas Halim Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambon hadir, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Aduh, apa ini? Ramadan, Wonosobo hadir Gus. Mau tanya Gus, dulu waktu masih kecil aku didongengin orang tua kalau malam Jumat. Roh minta didoakan. Seperti lagu yang dibuat puja di masjid-masjid. Iya ya. Saben malam Jumat ahli kubur tili oma seperlune jaluk wacan Quran sak kalimah. Mungkin JM tidak asing lagi dengan lagu itu. Ya betul, tentu tidak ya. Karena itu sering dibawakan anak-anak ya, dinyanyikan.
Menurut saya kalau sudah mati roh nggak akan kembali tilik rumah. Bagaimana JM menyikapi lagu itu? Terima kasih. Salam Islam rasional. Semoga JM selalu tetap kuat dalam menghadapi rintangan dalam berdakwah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sebetulnya penjelasannya panjang Kang Mas ya. Cuman aku punya waktu terbatas, singkat aja ya. Nanti kalau mau kita kupas lebih dalam enggak apa-apa ya. Karena kebetulan juga ada yang request atau apa gitu ya tentang lagu Joko Tingkir ngombe dawet. Gimana sebetulnya tanggapan Gus Putih terhadap lagu itu gitu ya. Tapi sampai sekarang kan belum bisa aku tunaikan ya. Tadi alhamdulillah sudah tamat, edisi tamat tentang bismillahnya tuh di sini ya. Besok kita bahas apa coba nanti kita timbang-timbang dulu ya. Oke. Jadi gini Mas. Orang tua kita itu orang tua yang punya wisdom, punya kearifan ya. Contohnya begini. Kita selalu dikasih sebuah cerita, oh itu pohon jangan diganggu, oh pohon itu jangan diginin gitu. Kenapa? Di situ ada penunggunya, ada jinnya, ada setannya. Sehingga kita takut untuk melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap pohon itu. Gitu. Ya sebetulnya itu apa benar atau enggak sih? Nah, orang tua kita, leluhur kita tidak mau menceritakan itu. Yang penting tujuan dari leluhur kita itu masuk. Tujuannya apa? Agar hutan-hutan itu lestari. Hutan-hutan itu terlindungi. Karena apa? Tidak dijamah oleh tangan-tangan kotor anak cucunya. Supaya anak cucunya itu tidak sembarang terhadap hutan sehingga hutan itu terjaga, terlestarikan. Maka dibikinlah cerita-cerita seperti itu. Terlepas cerita itu benar atau salah itu urusan lain. Tapi yang jelas tujuan supaya hutan itu dilestarikan oleh anak cucunya, maka diberikanlah dongeng-dongeng terhadap anak cucunya bahwa kita harus hati-hati terhadap pohon-pohon itu. Biasanya itu pohon-pohon yang di bawahnya ada mata airnya itu lebih disakralkan. Ya, kan ada kalau kami dulu ada pohon gede itu di bawahnya itu ada mata air ya, tempat orang mandi, tempat orang nyuci, tempat orang ngambil air minum di situ. Nah, itu lebih disakralkan lagi. Nah, terlepas cerita itu benar atau salah, dongeng atau sekedar menakut-nakuti itu hal lain. Tetapi tujuan dari itu agar kita melestarikan hutan. Nah, baik kan tujuannya? Tujuannya baik. Memang orang tua kita, leluhur kita begitu. Dia nggak mau menceritakan apa mengapanya. Tapi yang penting tujuannya tercapai. Kenapa kita tidak boleh? Dilarang kan kita makan di depan pintu duduk. Itu kan nggak boleh. Tapi kan orang tua kita tidak menjelaskan kenapa kok tidak boleh. Gitu loh ya. Nah, sama seperti ini. Ya. Yang namanya cerita-cerita seperti itu punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya kamu itu mau baca Al-Qur'an. Masalah cerita-cerita ahli kubur kembali lagi minta ini, itu hal lain. Mau benar mau salah itu nggak ada urusan. Orang tua kita tidak punya urusan. Urusannya adalah bagaimana anak cucunya supaya mau baca Al-Qur'an. Maka dibikin cerita-cerita seperti ini. Seperti kan aku kan bilang sama kamu, aku selalu menasihati kalian semua. Di awal video ini kan tertulis berapa ayat Al-Qur'an sudah kamu baca hari ini. Kan setiap kamu membuka video kan ada pengingat seperti itu. Itu mauku supaya kamu tiap hari baca Al-Qur'an walaupun hanya 1 lembar. Karena kamu sudah mengklaim dirimu Islam. Maka seharusnya kamu baca Quran gitu loh mauku. Sama substansinya dengan apa yang dimauin nenek moyang kita. Maka dibikinlah sebuah cerita. Kalau malam Jumat itu leluhurnya kembali lagi minta dibacain Quran. Supaya elu semua mau ngaji baca Quran. Gitu loh. Tapi hal-hal yang demikian kan tidak diceritakan. Tidak perlu, yang penting tujuannya tercapai. Itulah kearifan lokal dari nenek moyang kita. Nah, kamu nggak perlu melihat ceritanya benar atau salah, tapi substansinya apa? Baca Quran, bagus, lakukan. Mungkin kalau aku terlalu formalis, terlalu kurang apa ya? Kurang ada segi daya tariknya karena aku memang belak-belakan karena juga itu hanya sekedar pesan tulisan, ya. Berapa ayat yang hari ini dibaca, gitu kan? Kalau orang tua kita tidak.
Itu loh. Jadi intinya dari cerita-cerita ini, orang tua mau kita itu baca Quran gitu loh. Kalau mau ditinjau dari segi teologis ya nggak begitu. Orang kalau sudah meninggal itu urusannya cuma 3 perkara. Nah seperti ini. 1, ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika aku mati nanti, ketika ilmuku yang aku sampaikan ke kalian bermanfaat, itu mengalir terus. Makanya aku bilang kamu juga setelah ngaji di sini sampaikan ke orang lain supaya kamu dapat amalan ilmu yang bermanfaat. Ketika kamu mati nanti ilmu itu diamalkan orang, mencerahkan orang, kamu masih tetap dapat aliran pahalanya. 1. Yang kedua amal jariah. Apa amal jariah itu? Ya banyak. Misalkan ada orang bangun musola, mendukung dakwah seperti sholawat terhadap channel ini. Salah satu contoh, tapi banyak contoh-contoh yang lain. Karena dengan sholawat beliau-beliaunya, channel ini dapat eksis, dapat mencerahkan banyak orang. Nah, dia juga dapat bagian nanti kalau dia mati. Bukan hanya aku saja, kalau aku mati dapat bagian. Tapi yang mendukung channel ini dapat tegak lurus, sehingga hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian. Itu juga dapat bagian. Karena tanpa dukungan mereka, channel ini Senin Kemis nggak bisa tegak berdiri, eksis, gagah, hadir. Bayangkan 2 kali hadir dalam 24 jam di ruang diskusi kalian. Masih kuat bayar wifi. Itu kan jasa saudara-saudara kita yang beramal jariah lewat sholawatnya, berupa infak dakwah, bermurah hati mendukung ini. Nah itu mengalir ya amal jariah. Satu lagi apa ya? Ilmu yang bermanfaat, amal jariah. Amal jariah itu banyak ya, contohnya seperti tadi ya. Bisa sholawat terhadap channel dakwah ini, contohnya bisa ada orang bangun masjid apa, bisa misalkan mensekolahkan anak yang tidak mampu, banyak lah ya amal jariah itu. Satunya itu 3, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak soleh, meninggalkan anak yang soleh. Makanya kita diwajibkan, terutama tanggung jawab itu ada di bapak. Waktu aku membahas tentang nikah itu sebetulnya adalah pengalihan tanggung jawab dari bapak kepada laki-laki yang menikahinya, yang menjadi suami dari putrinya. Tanggung jawab mendidik itu di situ. Nah, jadi kalau kita mempunyai anak soleh dan kita mati, kesolehan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu mengimbas ke kita. Cukup hanya 3 itu setelah mati. Nggak mungkin balik lagi. Kalau di sana memang dapat nikmat kubur, ngapain balik lagi orang di sana sudah nikmat? Kalau di sana karena dia bajingan, di sana dapat siksa kubur, boro-boro mau balik, di sana sudah Senin Kemis dihajar sama malaikat, ya. Jadi begitu kalau tinjauan teologisnya, maka kita harus tahu memilah ini teologis atau antropologis, ini agama atau budaya. Nah, dalam kasus ini pendekatan budaya digunakan untuk mendakwakan agama. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami Mas ya. Itu yang aku sampaikan untuk Mas Ramadan. Intinya apa? Supaya kita mau baca Quran. Oke. Kalau kurang puas mungkin ya terlalu sempit karena waktunya nggak ada. Kita mau bahas ke sini nanti ya. Sedangkan waktu aku ini sudah 2:43. 15 menit lagi sudah adzan asar. Ya. Oke. Nanti kalau kurang puas mungkin lain kali bisa kita bahas atau gimana. Ya. Mas Edi Margono dari Jogja, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyu Brebes, terima kasih ya. Semoga kita semua bahagia dunia akhirat. Salam nasional. Oke. Mas Wahyu 72. Kemudian Mas Rasional 1 ya, kata Rofa'a ya, itu banyak sudah dinukil, baca sendiri itu ya. Oke, terima kasih. Mas Sahran Gifari menyimak setelah 12 menit tayang. Oke, terima kasih. Mas Rizal Wahyu selalu hadir Rembang ya. Oke, terima kasih. Dimas Once Semarang ya, selalu nyimak Tuan Guru. Salam Isra. Oke, terima kasih. Kang Hermana Nata Wijaya. Oke, terima kasih. Nanang Turki hadir. Oke, terima kasih. Put 99 hadir Gus, terima kasih. Ramola siap. Sehingga sebentar Mas, pusing satu YouTube Dunia Maya, terima kasih kembali. Oke, terima kasih. Kemudian tuh Didi hadir nyimak, terima kasih. Gurem N Rukem Kerangalam, terima kasih. Dia revolusi dongeng, gawat ya. Nyimak Sam, oyi, ada revolusi dongeng tuh, dia tulis revolusi dongeng. Oke, terima kasih untuk Kang Sam Gurem N Rukem ya di Malang.
Setken Kuswanda hadir, terima kasih. Aljus Mas Duki Papat, ya terima kasih. Gedang Kodok Nyimak nomor setunggal, terima kasih. Nah ini yang mau aku tanggapi ya, sesuai dengan permintaan beliaunya. Rasional 1, karena setauku ini sudah 2 kali ya. Juga tidak baik kalau aku tidak memberikan tanggapan, karena dia juga menyampaikan permohonannya, komentarnya dengan santun ya. Oke, jadi aku melakukan yang sama terhadap Islam dan Kristen. Sama apabila dia bila menyampaikan komentar dan pertanyaan dalam karakteristik etika yang masuk, maka aku akan beri tanggapan. Tapi kalau tidak masuk, entah itu Kristen, entah itu Islam, aku nggak ada urusan. Tidak aku hiraukan. Aku anggap angin lalu aja. Ya, begini, yang terutama yang harus aku komentari, pertanyaannya terlalu panjang, Mas. Ya, aku nggak mungkin membaca semua. Ya, jadi aku pilih-pilih aja. Ya, aku langsung masuk ke substansi aja. Ya, oke. Mungkin lain kali bisa dipersingkat ya, supaya enak. Rasional 1, surat permohonan. Mohon baca tuntas narasi saya. Mohon tanggapi dan kajian, Gus. Terima kasih, Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia baca surat Al-Baqarah tentang Al-Quran ini adalah wahyu ya. Al-Baqarah ayat 2 ya. Tidak ada keraguan di dalamnya ya. Kita sudah pernah bahas, cuman ini terjemahannya salah ya. Bukan petunjuk bagi mereka yang bertakwa, tapi petunjuk untuk mereka menjadi takwa ya. Oke. Kemudian dia menukil Quran surat Asy-Syu'ara ya. Surat Asy-Syu'ara surat 42 ayat yang 52. Tadi Al-Baqarah surat 2 ayat yang kedua. Ini yang menyatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak tahu. Mengapa menjadi tahu? Karena diberitahu lewat wahyu, ya. Sebelumnya nggak tahu kan tentang cerita Nabi Muhammad belum lahir itu tahun berapa, dan bukan terjadi di Arab, itu terjadi di Palestina sana, ya. Oke, kemudian surat Al-Hujarat, ya, yang di sini intinya bahwa kalau ada info berita kita harus cek and recheck, ya, apabila ada orang yang membawa berita. Kemudian dia menukil banyak sekali ini. Nabi Isa alaihissalam menikah ya. Quran surat Ar-Ra'd 38, Ali Imran ayat 36 ya. Nabi Isa wafat, Maryam ayat 3, Al-Mu'minun ayat 50, Al-A'raf 25 dan berikutnya lah ya. Oke, kita masuk ke inti. Terlalu panjang ini, harusnya singkat saja. Ya. Oke. Dongeng penyalipan. Dongeng penyalipan, cerita penyalipan itu dongeng penjajah pagan Romawi, tidak pernah ada. Ya. Rencana pembunuhan pada Nabi Isa alaihissalam oleh penjajah Romawi pagan yang masa itu menjajah Yerusalem atau Darussalam atau Palestina benar ada. Sebagaimana rencana yang sama juga pagan Romawi lakukan pada Nabi Zakaria alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, yang lebih senior dan lebih terpandang di masa itu, tetapi rencana itu tidak berhasil. Rekayasa atau dongeng penyalipan pagan Romawi dibuat abad 2, 3 atau 4. Sementara rencana pembunuhannya itu sekitar tahun 33 Masehi. Artinya ada jarak 200 tahun lebih membangun narasi dongeng pembunuhan sekaligus dongeng penyalipan. Mari cermati kembali makna Quran surat An-Nisa 157 yang disamarkan itu bukan wajah Nabi Isa, melainkan dongeng penyalipan itu yang samar dan memang tidak pernah ada. Ya, wassalam. Ya. Berikutnya, yang samar bukan wajah tapi cerita penyalipan itu. Yang samar dongeng pagan Romawi tak pernah terjadi. Ya. Dongeng pagan Romawi, film dokumenter The Unknown Messiah, What Predat Jesus, Secret of Christianity, Parable juga Konstantin, My Mystery of Roman Christian Emperor, Edukasi Dreams. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah sampaikan, periksalah semua ayat yang berkenaan dengan menjadikan Nabi Isa alaihissalam itu Tuhan. Semua ayat itu bukan lagi berkenaan dengan Bani Israel, tapi semua manusia. Ya, itu berarti pentuhanan
dengan segala dongeng yang menyertainya. Terima kasih. Termasuk penyaliban itu dibuat oleh orang di luar Bani Israel. Mungkin lebih tepatnya oleh penjajah pagan Romawi. Lihat ya, periksa dan telitilah Al-Quran. Barakallahu fikum. Tentang masalah Yesus Tuhan itu nggak harus aku bahas ya. Ranti. Jadi gini, ini nanti lagi keluar. Aku mau ambil handphone nggak bisa, handphonenya ada di dalam. Masalah Tuhan Yesus Tuhan tidak usah aku bahas ya. Itu sudah jelas. Yesus itu memang Tuhan. Sekali lagi, Yesus itu memang Tuhan, tapi bukan Allah. Itu sudah cukup. Jadi jangan kita mundur lagi ya. Kalau kurang jelas lihat videonya. Dan itu menjadi, nanti bisa konfirmasi dengan Mas yang dari Yogyakarta itulah ya. Karena video itu di download dan diunggah ulang sama saudara kita dari Kristen Tauhid untuk menjelaskannya. Bagiku tidak apa-apa selama dia tidak mengedit terus merubah seperti apa yang aku ajarkan ya. Tanya sama Mas Edi Margono dari Jogja ya, dia yang kasih informasi aku. Jadi tentang Yesus Tuhan atau bukan Tuhan itu nggak kita bahas di sini. Kita langsung tentang penyaliban saja ya. Aku terus terang karena panjangnya ini komentar, aku ada 2-3 kali bahkan lebih membaca ini maksudnya kemana sih? Gitu ya. Maksudnya kemana sih ini? Ya. Karena aku berusaha sepaham mungkin sehingga aku memberi penjelasan yang itu tepat. Ya. Makanya aku akan memberi penjelasan menurut yang aku pahami. Nanti kalau yang aku pahami ternyata keliru, ya kamu tunjukkan benarnya gimana gitu ya. Yang aku pahami, kamu mengatakan bahwa penyaliban itu yang samar dan memang tidak pernah ada. Jadi penyaliban itu dongeng. Ya, bukan kisah penyaliban Yesus tapi dongeng penyaliban Yesus yang itu disamarkan, yang itu direkayasa oleh pagan Romawi. Aku menangkapnya seperti itu dari tulisanmu. Apakah benar demikian? Ya. Aku memahaminya seperti itu, maka aku akan memberikan tanggapan sesuai yang aku pahami. Ya. Pertama harus dipahami dulu bahwa tentang Yesus tidak tersalib dan tidak mati di salib, itu Islam semua satu suara. Ya, Islam semua satu suara. Jadi bukan sosok Yesus, atau begini aja lah ya kalimatnya. Yesus tidak tersalib. Itu semua Islam satu suara. Tetapi untuk hal-hal yang lain Islam juga berbeda-beda. Ya memang seperti apa yang dikatakan, Yesus itu nanti akan menjadi polemik. Ya, akan menjadi polemik. Baik di internal Kristen maupun di Islam sama. Cuman dalam Islam tentang Yesus tidak tersalib itu tidak polemik. Itu semua sudah sepakat bahwa Yesus tidak tersalib. Tetapi hal-hal yang lain itu menjadi polemik. Pertama, guru ngajiku almarhum Gus Fanani, semoga Allah merahmati dan tidur panjangnya. Lewat diskusi kami, dia mengatakan yang disalib itu bukan Yesusnya, tapi ajarannya. Ya, jadi ajarannya yang disalib. Oke. Terus ada lagi yang mengatakan sebetulnya Yesus itu gimana ya? Seperti yang mainstream. Ia diupayakan untuk disalib, tapi tidak tersalib dan tidak terbunuh. Ya. Nah, ini saudara kita ini rasional satu ini bagus ini, ya. Ini membuat menggelitik kita. Justru dia mengatakan jangankan Yesus disalib. Penyalibannya itu sendiri berupa dongeng, bukan kisah penyaliban yang faktual. Tahu ya bedanya kisah dan dongeng? Kisah itu faktual. Dongeng itu ya enggak faktual, namanya dongeng, ya. Jadi dia mengatakan bahwa penyaliban itu dongeng, bukan kisah. Gitu loh.
Ini kita baiknya kita bikin seri pertama lah ya, nanti ada kelanjutannya. Ya. Sekarang sejauh mana bahwa penyalipan itu dongeng? Artinya kalau penyalipan itu dongeng, peristiwa penyalipan itu sendiri tidak ada gitu loh. Menurut dia. Cerita itu dibangun berapa ratus tahun kemudian, itu sekitar 200-an ya. Oleh pagan Romawi gitu ya. Di sini dia menulis 200 tahunan dongeng ini disebarkan, diberitakan, dipublis oleh pagan Romawi. Artinya tidak pernah ada sejarah penyalipan itu. Nah, ini kan semakin drastis lagi. Lah kalau penyalipannya aja dongeng berarti kan ya tidak ada yang disalib. Beda ya. Kisah penyalipan itu ada, tapi bukan Yesus yang disalib. Itu beda loh dengan ini sudah motong sejak awal. Kalau ini masih ada kisah penyalipannya, tetapi yang disalib bukan Yesus. Kalau ini dongengnya, penyalipannya saja itu berupa dongeng, apalagi Yesus tersalib, sudah tidak mungkin gitu loh ya. Cuman sejauh apa dongeng itu benar-benar dongeng bukan kisah, kan diskusinya di sana. Ya, maka aku mengajakmu kembali ke original teks. Ya, kembali ke original teks. Inilah yang dimaksud dengan surat ketiga ayat yang ke-7 oleh surat Ali Imran. Hati-hati, di dalam Al-Quran itu ada yang mukamat, ada yang mutasabihat. Cuman terjemahannya itu kan kacau. Hanya Allah yang mengerti yang mutasabihat. Lah Al-Quran ini untuk manusia kok. Kalau cuma Allah yang tahu, untuk apa dikasihkan ke kita? Ini untuk kita, bukan untuk Allah. Ini dari Allah untuk kita. Terus apa yang ada di sini tuh kita harus berusaha untuk tahu. Bukan hanya Allah yang tahu lah. Hanya Allah yang tahu, yang ngapain ini untuk kita. Itulah. Ini kadang-kadang yang sudah jadi korban terjemahan itu kok dikasih tahu ya tegar tengkuk juga, bandel juga dia. Ya. Nah, seperti ini bukan mukamat, masalah mutasabihat ini. Maka hati-hati. Maka dijelaskan di situ yang tahu itu orang-orang yang berilmu, karena bagaimana memahami tentang hal-hal yang mutasabihat itu. Kalau yang mukamat sudah jelas. Kok yang remeng-remeng ini gimana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya yang remeng-remeng itu bukan Al-Qur'annya yang tidak jelas. Al-Qur'annya jelas, tapi kemampuan orang untuk memahami informasi Al-Qur'an itu ada yang dengan level biasa dia sudah tahu, tapi ada yang perlu level expand dia baru tahu. Itulah fungsinya orang berilmu. Gitu ya. Nah, sekarang aku akan mengajak Kang Mas Rasional, ini nama aslinya siapa nggak tahu aku ya. Ke original teks dari Quran surat An-Nisa ya, surat keempat nomor 157. Diksi di situ ya mengatakan begini, suibala subiha ya. Ini ya. Ya. Biha lahum ya, ini artinya apa ya? Subihalahum itu kalau tekstualnya begini, diserupakan ini ya bagi mereka ya, diserupakan bagi mereka, suibalahum ya, subihalahum ya, subihalahum samar, tidak jelas, haram enggak, halal enggak. Kalau jelas haram, jelas halal enak ya. Ini diserupakan, sebetulnya ini tidak diserupakan, tapi akhirnya kita terjemahkan diserupakan. Sebetulnya ini remeng-remeng, tidak jelas ya. Nah, yang jadi masalah kita harus tahu dulu pertama, siapa yang
yang melakukan ini loh. Yang melakukan penyerupaan ini. Ini kan diserupakan. Diserupakan oleh siapa yang menyerupakan ini? Siapa yang menyerupakan? Ya, siapa yang menyerupakan? Yang kedua, apa yang diserupakan? Ya. Yang ketiga, ini sudah dijawab sebetulnya. Untuk siapa diserupakan? Ini Mas. Ya. Maka kalau kita lihat keseluruhan teks dari surat 4 itu, maka siapa yang menyerupakan? Ini sudah jelas jawabnya Allah. Jadi kalau sampean bilang di situ kan yang diserupakan itu dongeng. Ini loh. Kisah penyalipan itu diserupakan ya. Dia sebetulnya cuma dongeng. Yang melakukannya siapa? Kalau jenengan bilang kan yang melakukan pagan Romawi. Kalau aku ndak baca ini penuh, maka dia yang melakukan itu adalah Allah yang melakukan penyerupaan. Karena di sini ada lahum bagi mereka. Merekanya itu siapa? Yahudi. Kan aku sudah bilang, ini pertarungan antara Islam dan Yahudi. Cuman akhirnya Kristen nongol aja nyampur ke dalam. Keberatan sampai sekarang. Yahudi sekarang sudah nggak ada urusan. Mau Isa mau bukan Isa nggak ada urusan dia. Justru Kristen yang sekarang tiba-tiba nongol masuk aja ke sini. Padahal sudah nggak ada urusan dengan Kristen. Ini polemik antara Islam dan Yahudi. Maka Allah menjawabnya lewat Al-Quran. Siapa yang menyerupakan? Dijawab Allah. Ya. Allah, ya. Salah. Ini sini. Untuk siapa diserupakan? Nah, ini baru untuk Yahudi. Untuk Yahudi diserupakan. Untuk Yahudi. Aduh. Masih bahasa ini. Ya, untuk Yahudi. Kan aku sudah bilang, ulang ini polemik Yahudi Islam. Terus apa yang diserupakan? Ya, apa yang diserupakan? Seperti aku bilang ini, mainstream mengatakan yang diserupakan itu mainstream mengatakan adalah eksistensi Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Aduh. Yang diserupakan itu Yesus. Karena ini kalau nggak basah nggak bisa hilang dia. Sementara kalau basah kalau belum kering nggak bisa ditulis. Ya. Siapa yang diserupakan? Itu Yesus. Ya Allah ya Rabbi. Yesus. Mainstream begitu, tapi kalau guru Al-Qur'anku yang mengatakan ajarannya. Ajarannya diserupakan. Cuman aku dengan guruku sendiri itu biasa berseberangan pendapat dan kami tetap menjalin silaturahmi yang baik. Aku hormati dia sebagai guruku. Ya. Dia juga menyayangi aku sebagai muridnya. Beda pendapat tuh biasa. Dan aku nggak setuju. Karena apa? Karena yang melakukan penyerupaan itu Allah. Nggak mungkin Allah itu membuat penyerupaan ajaran itu menjadi rusak. Makanya aku tolak. Maka sementara ini aku mengikuti siapa yang menyerupakan itu, yang melakukan penyerupaan itu Allah. Yang diserupakan siapa? Eksistensi Yesus. Untuk siapa diserupakan? Untuk mengecoh Yahudi. Nah ini kita tarik ke sini.
Misalkan di sini ditambah lagi dongeng ya atau kisahnya ya. Kisah. Bukan kisah, dongeng ya. Semoga saja ini bisa termasuk di sana ya. Terekam misalnya karena sudah menjorok ke sana. Ini dongeng. Ya. Nggak benar juga sama dengan ajaran. Karena yang melakukan penyerupaan itu Allah. Allah nggak mungkin bikin dongeng-dongeng untuk menyerupakan bikin dongeng-dongeng untuk mengecau ya terhadap Yahudi ini. Nggak mungkin. Kalau yang kamu bilang bahwa yang bikin itu Romawi pagan, bukan pagan Romawi, tapi Allah, bukan pagan Romawi. Kamu lihat ini narasinya, bukan pagan Romawi. Kalau kamu kan pagan Romawi, terus yang diserupakan siapa? Ya, apa yang diserupakan ceritanya berupa dongeng? Terus untuk siapa? Untuk siapa ini? Coba. Gak mungkin untuk Yahudi, orang Yahudi sama Romawi itu satu suara kok. Apapun alasannya Yesus harus dibikin koit kok. Gak mungkin. Makanya di sini ada kata diksi suibalahum bagi mereka. Merekanya ini siapa? Kita harus tahu. Karena ini polemik Islamnya, maka merekanya ini ya Yahudi ini. Gitu loh. Tapi ada kemungkinan apa begini maksudmu? Yang melakukan penyerupaan itu adalah pagan Romawi. Apanya yang diserupakan? Dongengnya. Ya. Dongengnya untuk siapa? Ya untuk Yahudi juga. Nah, terus ngapain Yahudi dikasih dongeng-dongeng? Yahudi itu nggak berkepentingan terhadap Yesus, yang Yesus itu harus dihabisi kok, gitu loh. Kan kacau. Jadi tiga cara mengkritik ini ayat ini sudah mengunci ya siapa yang melakukan penyerupaan, apa yang diserupakan, untuk apa, untuk siapa penyerupaan itu. Ini sudah menjawab semua bahwa dia, kalau kita baca totalnya satu ayat, maka siapa yang menyerupakan? Allah. Ya. Apa yang diserupakan? Eksistensi Yesus. Untuk siapa diserupakan? Untuk Yahudi, supaya mereka terkecoh. Bukan Yesus yang disalib. Jadi kalau masalah yang suibalahum itu dilarikan ke sini, ke dongeng, terlalu jauh. Jadi jadinya dongeng penyaliban Yesus itu seperti itu. Jadi tidak ada penyaliban Yesus hanya berupa kok. Menurutku terlalu jauh. Ya. Tapi aku tunggu tanggapanmu, karena makanya aku bilang sekali lagi, tanya itu yang simpel aja, jangan seperti itu. Itu nulis skripsi itu. Yang simpel supaya aku juga enak, karena waktu terbatas. Terus terang aku perlu waktu tersendiri karena panjang. Sementara aku harus mengorbankan waktu-waktuku yang lain, baca itu 2-3 kali aku. Karena aku juga nggak mau akan memberikan jawaban yang menyimpang dari apa yang kamu maksud gitu. Maka lain kali bikin yang sistematis. Maumu apa? Ayat ini begini sudah selesai. Jangan seperti nyusun skripsi seperti itu ya. Oke, ini sudah adzan asar dan aku segera sholat asar berjamaah ya. Itu yang bisa aku sampaikan. Ini seri 1. Karena apa? Ini tidak menutup kemungkinan akan terbuka karena aku menunggu tanggapan dari kamu. Ya. Tapi apapun adanya, aku telah memberikan rasa hormat, apresiasiku terhadap pertanyaanmu. Kamu minta ditanggapi dan aku sudah menyisihkan waktu untuk memberikan tanggapan. Itulah wujud apresiasiku kepada semua pair-pairku, termasuk kamu apabila menyampaikan pertanyaan, ya itu dengan kriteria estetika yang bisa kita terima. Ya, oke, sampai di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua mendapatkan rezeki barokah dan kesehatan yang prima sehingga dapat melanjutkan kajian-kajian sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Jaga Allah, jaga kanjeng Nabi,
jaga Al-Quran, jaga Islam, menjadi bingkai keimananmu, bawa sampai mati. Tetapi jangan lupa hormati saudara kita yang lain yang memilih jalan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.